Pemirsa, masih tentang bahaya seputar minuman keras dan masih ada Dr. Mangatas Manalu, masih juga ada Hiera Cleopatra, dan mungkin kita akan membahas satu jenis minuman keras yang sering juga dipakai sebagai bagian daripada sosialita, ya, yaitu bir. Ya, ternyata kandungan utama dari bir adalah air, juga bunga, jamur, dan padi-padian. Bir mendapat rasa khasnya dari hops, sejenis bunga yang merambat. Sementara itu, kandungan alkoholnya berasal dari padi-padian, terutama jewawut atau berli yang dibiarkan berkecambah dan mengeluarkan ragi. Penelitian menunjukkan bir mengandung berbagai jenis protein yang dihasilkan dari yeast. Nah, nih bir ini kan ya, saya juga kadang-kadang kalau lagi di pesawat, apalagi kalau jarak terbangnya jauh, sering ditawarkan bir sebagai penutup, makanan penutup dan sebagainya. Seperti apa sih sebenarnya bir ini? Apakah memang juga berbahaya seperti minuman keras lainnya? Jadi sekali lagi yang dipakai patokan itu bir itu satu kaleng, kalau kaleng itu 375 cc, itu kira-kira 2,5 sampai 3 kaleng, lewat dari itu bahaya. Gitu ya. Jadi kalau dosis rendah, masih oke lah. Masih oke. Dan dia yaitu bisa menghasilkan efek senang, ngomong jadi lancar, apa blocking yang ada jadi hilang, kita malu tadinya jadi pede gitu loh. Jadi apakah mereka yang memang kurang percaya diri yang mengkonsumsi minuman keras ini, bir dan sebagainya, ataukah hanya awalnya sih begitu? Awalnya itu untuk menimbulkan rasa pede ya, rasa percaya diri. Tetapi yang jadi masalah itu nanti lama-kelamaan terjadi toleransi gitu loh. Jadi dosisnya makin tinggi. Kemudian bir itu juga tetap alkohol, dia bikin memecah lemaknya ditumpuk di hati. Jadi perlemakan hati atau fatty liver. Kemudian yang di tempat lain dia bikin di tempat-tempat lain, jadi makin gemuk, perutnya makin besar orang-orang peminum itu. Ya, seringkali ya, termasuk pasien-pasien saya yang banyak mengkonsumsi beberapa malam pertama, si wanitanya ketakutan minum bir dulu. Jadi wanita ini minum bir katanya untuk membangkitkan gairah juga. Tapi justru kalau dia dosisnya tinggi, malah malah mabuk. Malah mabuk, jadi malah ya artinya kalau dia hubungan seks malah tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Jadi satu arah, nggak dua arah gitu ya. Jadi dan laki-laki juga kalau terlalu banyak ya terjadi malah disfungsi ereksi ya. Disfungsi ereksi, bahkan kalau lama-kelamaan bisa seperti yang Dokter Boyke sampaikan tadi, permanen dia. Permanen. Permanen karena kerusakan daripada pembuluh darah. Bener nggak nih mitos ini ya? Kalau minum bir cuma sedikit-sedikit sih nggak apa-apa, katanya mengebersihin ginjal. Komentar dokter? Ya kalau sedikit memang kan dia hanya sebagai diuretik, kemudian euforia sedikit gitu. Cuma yang jadi masalah toleransinya makin lama makin besar, itu mitos ya. Jadi kamu juga kalau misalnya ditawarin itu juga hati-hati loh. Ya, jadi kalau bir itu kadang-kadang sering dicampur dengan harus waspada. Pil ya, dengan apa malah kamu nanti jadi kepengen jadi macam-macam. Itu dia resiko wanita tuh selalu seperti itu ya. Apalagi kita kan awam seperti minum-minuman atau obat-obatan seperti itu, makanya kalau misalnya kita kalau lagi nyanyi gitu, kalau ditawarin minuman gimana? Enggak, aku bawa aqua sendiri, lebih safety ya. Nah tuh dokter Mangatas selalu bawa aqua sendiri, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik gitu. Tapi kalau ayo minum dong, ayolah dikit aja, nggak apa-apa kok. Kalau megang sih nggak apa-apa, tapi menghormati. Tapi untuk diminumnya nanti kan tergantung dari diri kitanya ya. Yang penting kita menghormati. Nah, kita tahu juga bahwa sering kita nemuin orang mabuk. Ya, apa sih sebagai dokter, tentu Dokter Mangatas ataupun dia sebagai orang awam, pemirsa juga mungkin di rumah melihat, aduh ada yang mabuk nih, gue mesti ngapain nih, Apa yang mesti? Tindakan pertama, pertolongan pertama apa yang mesti kita lakukan?
Ya tetap prinsipnya ABC ya, airway, breathing, circulation. Jadi kita pastikan dia jalan napasnya nggak kesumbat, karena itu sering tersumbat oleh muntahannya sendiri. Jadi udara nggak bisa masuk. Kita pastikan ya kalau memang kita benar-benar menolong benar, itu tangan kita kalau perlu kita masukkan ke mulutnya, ya pakai serbet atau pakai apa supaya yakin dia keluar itu muntahannya. Kemudian miringkan ke sisi kiri, kemudian bajunya dilonggarkan, jangan dibuka. Kalau dibuka malah hipotermi nanti, terlalu dingin nanti. Jadi dipastikan begitu. Kalau orangnya masih sadar, itu boleh dikasih minum air atau dikasih arang aktif. Arang aktif itu menyerap alkohol yang alkoholnya ya. Nah itu arang aktif itu bisa kita buat dari roti, seperti yang itu roti kita bakar. Jadi bisa kita itukan atau rotinya sendiri. Cuman kalau dibakar dia lebih roti banyak. Bakar bagus ya untuk orang mabuk ya. Bagus. Tapi jangan yang salah kan disiram air dingin. Tuh, supaya sadar disiram air dingin, salah tuh. Terlalu dingin. Kemudian ada penelpon. Ya, ada penelpon. Pokoknya seru di kalau soal miras oplosan udah pasti banyak. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Ya, dengan siapa? Halo Pak, dengan Bapak Didi Nurdin di Tasikmalaya. Oh, di Tasikmalaya. Silakan Pak Didi Nurdin. Ada Dr. Mangatas Manalo. Iya Pak, ini begini Pak, setiap malam saya itu minum ya Pak. Setiap malam saya itu minuman saya itu vodka. Terus? Ini kendala saya itu setiap saya minum tuh selalu saya kencing terus. Itu yang pertama. Yang kedua, dada saya itu merasa nyeri yang sebelah kiri. Ya kalau memang saya sudah kena masalah minuman, untuk mengatasinya bagaimana Pak? Nah, itu saja Pak Dokter. Terima kasih. Jadi Pak Nurdin dari Tasikmalaya ini kebiasaan minum vodka. Sekarang udah mulai sakit dada kiri, kencing melulu. Terus gimana cara berhentiinnya? Coba. Cara berhentiinnya ada berbagai hal ya Dok ya. Yang nomor satu tentu dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu Pak Nurdin. Tekadnya ya. Kemudian yang kedua kita bisa dengan psikoterapi. Ya. Yang ketiga itu tentunya kita bisa substitusi Dok. Bisa substitusi. Jadi diganti dengan mungkin awalnya yang lebih alami, tapi pelan-pelan makin menurun gitu loh. Atau Pak berhenti minum vodkanya, ada bukan orang Rusia, atuh. Iya. Diganti tuh pakai minuman yang biasa-biasa aja. Iya. Wedang jahe. Nah, bisa bandrek, bajigur. Nah, itu kan lebih bagus ya, lebih sehat. Kalau udah dia sakit sampai kencing-kencing jelas ya tadi diuretik. Tapi sakit dadanya itu kenapa? Ya, sakit dada ya kita bisa khawatirnya sudah mulai ada kardiomiopati, sudah mulai ada gangguan jantung, Bapak. Atau sudah mulai ada penyempitan di pembuluh darah jantungnya. Karena itu untuk Bapak, saran untuk Pak Nurdin? Ya, sebaiknya berhenti, dan itu bisa juga kalau mangga ini asal certified. Mungkin di Tasik ada itu hipnoterapi. Aduh pemirsa, seru banget ngomongin mengenai masalah miras ini. Tapi ya kita akan lanjut lagi pembicaraan kita setelah yang berikut ini. Tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Pemirsa, tuh tadi kita sudah dengarkan bersama-sama, saksikan bersama-sama. Penelpon saja adiknya sampai matanya terganggu. Yang satu sudah kena kemungkinan kardiomiopati gara-gara minuman keras. Masih kepengen? Kalau menurut saya sih ya, hidup itu kan kita cari yang sehat, yang aman ya. Tapi ya bagaimanapun juga, itulah fenomena yang ada di masyarakat kita ya. Apalagi sampai kepada miras oplosan. Nah, kepada Yara sendiri nih, resolusi tahun 2015 nih apa yang ingin kita raih? Biar cetar membahana, kata Teh Sarini Maya, karirnya biar cetar melesit tinggi gitu. Jadi melejit tinggi, menjadi diri sendiri. Iya, itu pasti Dok, menjadi diri sendiri. Karena kalau di
belakang terus kayaknya nggak enak ya. Enak. Disama-samain itu nggak enak ternyata dok. Gitu. Apalagi sempat membunuh diri ya sampai dibully gara-gara gitu kan. Betul. Jadilah diri sendiri yang terpenting ya. Iya betul dok. Oke, Dokter Mangatas, yang pokok mungkin disampaikan pada pemirsa adalah bahaya daripada miras sendiri gangguannya. Iya. Kemudian kiat untuk berhenti apa? Ya dok. Jadi nomor satu, bahaya miras itu sangat banyak sekali, terutama yang oplosan, yang dari alkohol industri, ya, alkohol yang etanol juga, alkohol yang biasa, yang memang di dalam minuman, kalau dia sudah dosis tinggi, sudah kategori C, jadi kategori C itu di atas 20-55%. Vodka tadi itu di atas 40% alkohol. Itu sangat berbahaya ya. Nah, kiat untuk berhentinya bagaimana? Kiat untuk berhentinya yang nomor satu, isilah dengan kegiatan, ya, baik itu kegiatan fisik, kegiatan sosial, kemudian kegiatan spiritual. Kemudian yang kedua, bisa dari diri sendiri ditekadkan, ya. Kemudian kita bisa juga minta dengan bantuan atau kita isi dengan siraman rohani dari para dari para ulama dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu substitusi, diganti dengan misalnya tadi disampaikan ada sitrus, ada lemon, ada jahe. Dan kalau perlu hipnoterapi. Kalau perlu hipnoterapi. Udah kecanduan. Untuk membuat satu ini di bawah sadar kita, ya, membuat satu pernyataan di bawah sadar kita supaya kita tidak lagi kecanduan. Terima kasih ya, Dr. Mangatas Manalu atas kehadirannya membahas segala hal tentang miras. Dan pemirsa, sebelum saya menutup, ada quotes yang menurut saya baik sekali. Jika Anda memiliki teman baik, sahabat, atau belahan jiwa, Anda tidak perlu lagi minuman keras. Namun jika Anda sedang sendiri, no worries. Tuhan selalu menemani kita. Tetap saksikan Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 9 malam hanya di JAK TV, My City, My TV. Dan inilah Hiera Cleopatra. Waktu kau menjadi pacarku, kau bilang takkan pernah selingkuh, dan kau juga bilang kan